Di pinggiran kolam Kaisar Xuanling, formasi 9 ikan yang memainkan naga menjaga pintu masuk ke kolam Kaisar Xuanling. Namun saat ini, di pintu masuk kolam Kaisar Xuanling, sesosok hitam yang dipenuhi aura menakutkan perlahan berdiri di sana, seolah menunggu seseorang. Sosok hitam itu duduk di tanah, lalu memejamkan matanya. Begitulah, bahkan jika ada masalah di sini, ini akan menjadi yang pertama kalinya. Di dalam kolam Kaisar Xuanling, Mu Yingying dan Mu Feng juga memiliki pengalaman mereka sendiri. Sejak Mu Yingying memasuki kolam Kaisar Xuanling, aura keserakahan juga terpancar dari tubuhnya. Bagaimana dengan Xiao Yan dan yang lainnya? Setelah terpisah oleh kekuatan misterius itu, Mu Yingying juga mendapati dirinya berada di atas batu. Di sekitar sini hanya ada laut yang sangat tenang. Dicampur dengan air laut keemasan, tampaknya ada kekuatan misterius di dalam air laut tersebut, yang membuat Mu Yingying juga penasaran dengan air laut keemasan ini. Xiao Yan dan aku seharusnya teralihkan perhatiannya oleh kekuatan di kolam Kaisar Xuanling. Mu Yingying juga sedikit menggerakkan bibirnya, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Sesaat kemudian, Mu Yingying juga dengan lembut menyentuh air laut keemasan itu dengan jarinya. Sebuah kekuatan yang sangat istimewa juga menyebar ke seluruh tubuh Mu Yingying. Betapa dahsyatnya kekuatan itu. Tidak heran, Mu Yingying juga tertawa. Sesaat kemudian, pada Mu Yingying, kekuatan mengerikan tingkat Kaisar Tempur Bintang 5,5 langkah juga meledak dalam sekejap, dan api biru juga perlahan menempel pada Mu Yingying, seperti peri api. Sepertinya mereka berdua juga terpisah dariku. Mu Yingying juga memancarkan kekuatannya yang luar biasa barusan, mencoba menemukan Xiao Yan dan Mu Feng, tetapi tidak dapat menemukan aura mereka. Area roh misterius di kolam kekaisaran ini juga sangat luas. Wanita yang cantik sekali, seorang loli kecil juga perlahan muncul dari air, memperlihatkan sepasang mata di atas permukaan air, tetapi yang aneh adalah pupil loli kecil ini justru memancarkan sesuatu yang sangat aneh. Setelah memastikan dengan teliti bahwa tidak ada orang di sekitar, Mu Yingying pun merasa lega, lalu tiba-tiba duduk di atas karang, menggulung roknya, dan memperlihatkan kakinya yang sangat putih. Rasa dingin menyebar ke seluruh tubuh, tetapi sesaat kemudian, kekuatan yang sangat murni juga perlahan mengalir kepadanya melalui kaki. Kolam Kaisar Xuanling ini benar-benar berbeda. Namun, kepadatan energi di sini agak terlalu rendah. Sepertinya tidak sia-sia mencari tempat dengan tingkat energi yang lebih tinggi. Mu Yingying punya rencana, tetapi dia tidak langsung pergi, melainkan kakinya yang sedikit berayun, lalu memercikkan air, bibir Mu Yingying sedikit terbuka, memperlihatkan senyum yang sangat jarang terlihat. Sambil tersenyum, matanya bergerak sedikit, seperti peri. Sejujurnya, tersenyumlah di seluruh kota dan tersenyumlah di seluruh negeri. Setelah bermain sebentar, Mu Yingying juga duduk di atas terumbu karang, dan kemudian sebuah botol giok yang cukup indah muncul begitu saja di telapak tangannya. Di dalam botol giok itu, sebuah pil juga perlahan muncul. Pil itu memiliki pola yang sangat indah, dan bahkan melalui botol giok itu, seseorang dapat mencium aroma yang menyengat. Jika Xiao Yan ada di sini, dia pasti akan menyadari bahwa pil obat ini adalah pil Dodi. Selain itu, Xiao Yan bisa tahu hanya dengan sekali lihat bahwa kualitas pil Dodi di hadapannya hampir sempurna. Karena garis-garis indah pada pil Dodi ini jelas. Ahli penyulingan yang memurnikan pil obat ini. Kekuatannya jelas tidak buruk. Yang lebih menakutkan lagi adalah bahkan Xiao Yan pun tidak bisa menandingi penyulingan obat. Ini, pil Dodi. Mu Yingying juga menatap pil di depannya, lalu berkata perlahan. Pil Dodi adalah hadiah untuk 3 peringkat teratas dalam kompetisi pengumpulan poin. Xiao Yan, Mu Yingying, dan Mu Feng, masing-masing punya 1. Hanya saja, sebelum memasuki keluarga kerajaan Xuanling, Zulao secara diam-diam memberikan pil Dodi kepada Mu Yingying dan Mu Feng. Tapi Zulao tidak memberikan pil Dodi kepada Xiao Yan. Karena tujuan pil Dodi ini adalah untuk langsung menaikkan tingkat di bawah tingkat Dodi bintang 5 sebanyak 1 tingkat. Sebelum Xiao Yan baru berada di tahap menengah Dodi bintang 4, Zulao, jadi dia tidak memberikannya kepada Xiao Yan dengan gegabah, karena takut dia akan menelannya sekarang, jika tidak, pil Dodi ini juga digunakan untuk menembus Dodi bintang 5. Dan Mu Yingying sudah berada di tingkat Kaisar Dou bintang 5,5 langkah, dan Mu Feng juga memiliki kekuatan Kaisar Dou bintang 4 tingkat akhir, jadi Zulao juga memberi mereka berdua pil Kaisar Dou. Adapun Xiao Yan, dia setidaknya harus menunggu terobosan.
Setelah mencapai tingkat Kaisar Dou bintang 4 akhir, Zulao baru akan memberikannya. Aku sudah menjadi Kaisar Dou bintang 5 setengah langkah. Aku tidak tahu apakah aku bisa menembus ke Kaisar Dou bintang 5 menengah dengan pil Dou Di ini. Saat kemudian, Mu Yingying juga tersadar, lalu perlahan memegang tangannya. Pil Dou Di. Meskipun pil Dou Di ini hanya berguna untuk Dou Di bintang 5 ke bawah, namun sudah merupakan Dou Di setengah langkah bintang 5, jadi masih dalam penggunaannya. Sebaiknya cari tempat dengan energi yang kuat, dalam hal itu, efeknya juga akan jauh lebih besar. Dengan rencana tersebut, Mu Yingying juga berencana untuk terbang pergi, karena Mu Yingying juga merasakannya dalam kegelapan, ada juga tempat dengan banyak energi di kolam Kaisar Xuanling ini. Dikelilingi oleh kobaran api biru, dia tiba-tiba berdiri, sedikit menjulurkan jari kakinya, dan berjalan di atas air. Hihi, Nona, jangan pergi. Tetaplah di sini dan bermainlah denganku, ya. Sebuah suara jernih bergema di samping Mu Yingying. Siapa itu? Mu Yingying juga selalu memperhatikan situasi di sekitarnya. Saat suara itu muncul, bahkan dengan kekuatan Mu Yingying yang saat ini berada di setengah langkah Kaisar Bintang 5, dia cukup bingung. Karena menurut persepsi Mu Yingying, sumber suara ini sebenarnya berasal dari segala arah. Tidak dapat menemukan sumber suara sama sekali. Ketidakpastian adalah hal terburuk, namun pada saat ini, Mu Yingying menunjukkan sisi dirinya yang sangat tegas. Kobaran api biru langsung menyebar, lalu perlahan berubah menjadi baju zirah di tubuhnya. Dengan baju zirah api ini, Mu Yingying pun merasa tenang. Lalu dia berhenti, jari-jari kakinya menyentuh air, dan kemudian Mu Yingying perlahan melirik ke sekeliling. Api yang aneh sekali, sebenarnya ini sama dengan api pada anak manusia itu. Suara loli kecil juga terdengar, dan sesaat kemudian, pusaran besar muncul di permukaan air. Melihat ini, Mu Yingying pun menjadi waspada, karena sumber suara itu adalah pusat pusaran. Gelombang yang mengerikan, mata Mu Yingying menatap pusaran air yang berputar di atas permukaan air. Di dalam pusaran itu, terdapat sosok yang sangat kecil. Gelembung-gelembung besar juga muncul dari pusat pusaran, dan sesaat kemudian, sosok loli itu pun muncul. Hal pertama yang menarik perhatian Mu Yingying adalah sosok yang sangat kecil. Sosok ini tampak bahkan tidak setinggi 1 meter. Dibandingkan dengan Mu Yingying, dia terlihat sangat pendek, wajah mungil loli dengan mata yang berbinar dan rambut pendek, dan gaun hitam. Selain itu, hal yang paling menarik perhatian pada wanita ini adalah matanya yang besar. Mu Yingying menatapnya sejenak, tetapi juga merasa bahwa wanita itu tampak sedikit ceroboh, dan segera menggelengkan kepalanya, mencoba membuat dirinya sedikit lebih terjaga. Lalu di saat berikutnya, dia juga berkata, "Siapakah kamu?" Dan mendengar bicaramu barusan, sepertinya kau bertemu orang lain yang memiliki api yang sama selain aku. Di mana dia? Mu Yingying juga tidak memberi loli kesempatan untuk menjawab, lalu mengajukan banyak pertanyaan. Karena satu-satunya orang yang memasuki kolam Kaisar Xuanling hanyalah mereka bertiga di paviliun dupa. Memiliki kekuatan api yang sama. Itu pasti Xiao Yan. Kakak, kau menanyakan pertanyaan seperti itu dalam satu tarikan napas, bagaimana aku bisa mengingatnya? Loli kecil juga tampak tidak berbahaya, matanya yang besar dan berair menatap Mu Yingying dengan tajam. Siapa kau sebenarnya? Mu Yingying tidak menatap langsung ke mata besar dan berair milik gadis kecil itu. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Loli kecil juga menyembunyikan senyumnya dan berkata kepada Mu Yingying. Mu Yingying mendengus dingin, lalu api biru tiba-tiba berputar di sekeliling tubuhnya, dan di saat berikutnya, api itu berubah menjadi tombak dan menyerang gadis kecil itu dengan ganas. Tombak api energi biru tiba-tiba datang ke sisi Loli di saat berikutnya, dan yang mengejutkan, tombak itu berhenti di sekitar Loli. Kakak, kenapa kau tidak melakukan apapun jika kau tidak setuju? Tidak ada yang suka gadis yang berkelahi dan membunuh. Loli kecil juga mengeluarkan suara pelan, lalu dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan kemudian tombak energi yang datang juga berubah menjadi bubuk mengambang di permukaan laut. Sial, melihat ini, Mu Yingying tiba-tiba menyadari sesuatu. Karena yang baru saja dilakukan Loli kecil, hal itu tampak sederhana, tetapi sebenarnya mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Karena Mu Yingying sudah berada di tingkat Kaisar Dou bintang 5 setengah langkah saat ini, bahkan Kaisar Dou bintang 5 tingkat akhir biasa pun cukup sulit untuk dihadapi.
Bagaimana mungkin wanita yang tampak lemah di hadapannya memiliki kekuatan yang begitu menakutkan di dalam tubuhnya? Ngomong-ngomong, orang yang memiliki api yang sama denganmu, kakak, mungkin mati ketika memasuki tempat misterius, kata Loli kecil pelan. Ini misteri. Mu Yingying juga mendengus dingin, tetapi saat ini Mu Yingying tahu bahwa dia bukanlah lawan dari gadis kecil di depannya ini, jadi dia segera berniat untuk mundur. Kolam Kaisar Xuanling ini sudah lama tidak dikunjungi oleh orang secantik ini. Kakak, maukah kau tinggal bersamaku? Pupil mata Loli kecil pun perlahan berbinar, lalu ia menatap Mu Yingying. Aku tidak akan menemanimu. Mu Yingying juga berkata pelan, dan di saat berikutnya, kecepatannya tiba-tiba meningkat, berusaha melarikan diri dari Loli kecil ini. Aku telah hidup di kolam Kaisar Xuanling ini selama 1000 tahun, dan tidak ada tempat di tempat ini yang dapat luput dari pengamatanku. Jadi, lebih baik menyerah. Sesaat kemudian, sosok Loli juga membungkuk dan menghilang di atas air. Ketika Mu Yingying mendengar kata-kata itu, dia sama sekali tidak merasa patah semangat, tetapi terus mempercepat langkahnya dan melarikan diri dari tempat Loli kecil itu berada. Setelah kecepatan Mu Yingying meningkat, dia terus berjalan selama beberapa menit, menempuh jarak puluhan kilometer, lalu ujung kakinya sedikit menyentuh permukaan air, terengah-engah. Kakak perempuan, sebuah suara merdu langsung terdengar di telinga Mu Yingying. Kemudian Mu Yingying juga melihat ini, permukaan air di depannya berputar, dan pusat putarannya adalah gadis kecil itu. Sialan, kali ini, Mu Yingying juga memahami keseriusan masalah ini, dan seketika matanya yang indah sedikit menyipit, lalu menatap Loli dengan teliti. Kakak perempuan, kenapa kau tidak bisa lari saja? Karena, akulah penyihir di kolam kekaisaran Xuanling ini. Setelah gadis kecil itu selesai berbicara, senyum aneh muncul di sudut mulutnya, dan sesaat kemudian, ada gelombang mengerikan di pupil matanya. Di tubuh penyihir itu, mata besar yang berair itu, entah mengapa, benar-benar berputar-putar. Sesaat kemudian, Mu Yingying juga menjadi lesu dan kehilangan kendali. Kakak, sekarang kita bisa bersama selamanya. Penyihir itu juga tertawa aneh beberapa kali, lalu berjalan menuju tempat Mu Yingying berada. Apa yang baru saja dilakukan penyihir itu adalah salah satu teknik pesonanya. Teknik pesona ini memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi bagi mereka yang kekuatannya lebih rendah darinya, sehingga Mu Yingying tidak memiliki pertahanan, dan karenanya ia juga terjebak. Saat itu, Mu Yingying berdiri di permukaan air dengan agak lesu, matanya terbuka, tetapi tak bergerak. Hehehe, kakak, ayo pergi, aku akan membawamu ke istanaku. Kita akan bersama selamanya. Penyihir itu juga dekat dengan Mu Yingying, hanya untuk menyadari bahwa wanita itu memancarkan aura yang sangat suci, secantik peri. Setelah melakukan semua itu, penyihir itu juga mengangkat telapak tangannya yang gemuk dan hanya ingin memeluk Mu Yingying. Tetapi sebuah suara menakutkan menggema di tempat ini. Pindahkan dia, kematian. Di atas permukaan air, ruang juga terdistorsi, dan kemudian gelombang yang sangat panas dipancarkan dari ruang yang terdistorsi itu. Api yang dipancarkan tampak berwarna hitam pekat, namun kerusakan yang ditimbulkan pada penyihir itu sama sekali tidak sedikit. Sesaat kemudian, di ruang kobaran api hitam dengan aura penghancur juga muncul begitu saja, lalu menghantam tubuh penyihir itu dengan ganas. Kekuatan api suci. Pada saat ini, penyihir itu juga menunjukkan keseriusan yang jarang terlihat di wajahnya. Karena serangan api hitam barusan, semua jalur pelarian di sekitarnya telah terblokir. Saat ini, penyihir itu mengalami berbagai tingkat kerusakan di seluruh tubuhnya. Telapak tangan yang gemuk itu juga terus-menerus mengeluarkan darah hitam. Brengsek, sungguh sial. Setelah penyihir itu selesai berbicara, dia tidak ragu-ragu lagi, dan tiba-tiba dia menutupi kepalanya dan terjun ke dalam air. Satu kali kesalahan, terluka parah. Kekuatan api hitam ini sangat menakutkan. Di lantai 7 istana bawah tanah, ruang tertentu di sini juga terdistorsi. Pada saat itu, sesosok besar yang ditembus rantai muncul, memancarkan kobaran api hitam yang sangat menakutkan dari atas hingga bawah. Yingying, cepatlah. Sebuah suara juga terdengar di ruang yang terdistorsi, dan ruang yang terdistorsi itu tiba-tiba tertutup pada saat berikutnya. Apa yang barusan kau lakukan? Sesaat kemudian, napas seperti naga raksasa yang terbangun tiba-tiba terdengar di lantai 7 istana bawah tanah. Hehehe, anjing tua manusia, tidak semudah itu untuk melahap raja ini. Sosok yang tubuhnya di rantai itu juga tertawa.
kau tak akan bisa melompat lama. Pria tua misterius itu tak peduli dengan hal itu. Sesaat kemudian, lantai 7 istana bawah tanah itu pun kembali tenang, tetapi sudut mulut sosok yang dibelenggu oleh rantai tak terhitung jumlahnya itu tampak membisikkan sesuatu.